Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa baru Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, saya Ridwan Nur Rahman. Pada kesempatan kali ini saya akan memandu perbincangan singkat bersama para pimpinan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Saat ini saya sudah bersama Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, pada Bu Sofi. Halo Bu, apa kabar? Baik, apa kabar juga Mas Ridwan. Iya. Bagaimana Bu kondisi perkuliahan saat ini di tengah pandemi? Apakah tetap berjalan dengan baik? Alhamdulillah untuk perkuliahan di semester ganjil ini ya 113 untuk semester-semester yang sudah berjalan dari semester 3, 5, 7 kita sudah mulai tahun ajaran baru kemarin tanggal 31 Agustus. Alhamdulillah berjalan cukup baik secara daring. Ya, karena perkuliahan dilakukan secara daring, tentunya pengenalan kehidupan kampus untuk mahasiswa baru juga dilaksanakan secara daring gitu ya Bu ya. Yang kalau saya ketahui itu dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 18 September tahun 2020. Nah, berbicara mengenai pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru atau biasa disebut PKKMB, ini kan untuk tahun ini pertama kalinya Bu dilakukan secara daring. Bagaimana menurut Ibu Sofi selaku Dekan FIP melihat PKKMB ini secara daring? Sebagaimana tradisi penerimaan mahasiswa baru di sebuah universitas, itu ada masa orientasi. Di kita disebut dengan PKKMB ya. Program kegiatan pengenalan kampus. Iya, masuk ya, mahasiswa baru. Nah, tentu ini hal yang baru pertama kali kita alami karena kondisi memaksa kita untuk melakukan kegiatan ini secara daring. Lalu apa bedanya PKKMB dalam kondisi daring atau tidak daring? Esensinya tentu tidak ada beda. Ininya bahwa kegiatan pengenalan mahasiswa baru terhadap kampus barunya ini tujuannya adalah untuk memperkenalkan para mahasiswa baru di universitas kita, mengenal lebih dekat, mengenal lebih jauh, lebih dalam lagi tentang kampus yang akan dimasukinya untuk menempuh pendidikan selama 4 tahun ke depan. Oleh karena itu tentu bukan caranya yang harus kita lihat, tetapi substansi kegiatan PKKMB itu yang harus kita jadikan center bagaimana mahasiswa baru kita ini bisa memahami situasi kampus, situasi belajar di kampus yang tentu saja berbeda dengan kondisi saat mereka berada di SMA atau di SMK. Ya, baik Bu. Tadi Ibu mengatakan bahwasanya ketika PKKMB ini dilaksanakan secara daring itu tidak menghilangkan substansial dari agenda PKKMB ini. Nah, dari teman-teman dan kawan-kawan panitia PKKMB FIP, bahkan prodi juga ya Bu ya, itu sudah merancang sedemikian rupa konsep, alurnya bagaimana, bahkan sampai teknisnya, sampai kita juga buat beberapa rekaman-rekaman. Nah, tentu para mahasiswa baru nanti diharapkan bisa mengenal lebih jauh bagaimana kampus yang akan dia tempati nantinya. Berbicara mengenai mengenal lebih jauh, saya di sini ingin memberitahukan pada mahasiswa baru, kebetulan saya lagi berbicara dengan Ibu dan Ibu ini selaku dekan. Harapannya mahasiswa baru bisa mengetahui dekannya siapa, wakil dekannya siapa. Pertanyaan saya berikutnya adalah, apa sih Bu tugas dan fungsi seorang dekan? Baik, terima kasih. Tentu ini pengetahuan baru yang harus dipahami oleh para mahasiswa, anak-anakku yang baru masuk ke Fakultas Ilmu Pendidikan, bahwa fakultas itu dipimpin oleh seorang dekan dan dibantu oleh 3 orang wakil dekan.
ada wakil dekan 1 bidang akademik, wakil dekan 2 bidang administrasi dan keuangan serta SDM. Bidang 3 adalah bidang kemahasiswaan. Nah, apa yang menjadi tugas dekan? Yang paling utama tentunya adalah dekan sebagai pimpinan pengelola atau penyelenggara tridharma perguruan tinggi di fakultas. Bagaimana dekan harus mengkoordinasi kegiatan-kegiatan tridharma, utamanya adalah dalam bidang pendidikan, memastikan bahwa kegiatan-kegiatan akademik mahasiswa pendidikan yang dijalaninya berjalan dengan baik sesuai dengan kurikulum yang dirancang, sesuai dengan standar-standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah maupun oleh universitas. Demikian juga dekan juga bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan yang diberikan oleh universitas sebagai biaya operasional untuk menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi di tataran Fakultas Ilmu Pendidikan. Baik. Dan masih banyak lagi tugas-tugas yang harus dijalankan oleh dekan. Kalau dirinci tentu sangat banyak sekali. Intinya adalah memastikan bahwa pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dari dosen dan sivitas akademika di Fakultas Ilmu Pendidikan berjalan dengan baik sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh universitas. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya begitu lugas, singkat, dan padat. Harapannya mahasiswa baru angkatan 2020 ini bisa memahami tugas dan fungsi dari seorang dekan. Kemudian untuk masa bakti atau masa jabatan ini berapa lama, Bu? Kalau dekan semua pimpinan atau semua masa bakti pimpinan di universitas, terutama di UNJ, ini 4 tahun. Dekan 4 tahun, rektor 4 tahun, wakil dekan 4 tahun, rektor 4 tahun, wakil rektor juga 4 tahun, semua 4 tahun. Sesuai dengan masa pengangkatan dan masa selesainya itu 4 tahun. Tergantung pada tahun berapa dia diangkat. Baik, Bu. UNJ ini sebuah kampus negeri yang besar ya Bu ya. Kalau diibaratkan kampus itu sebagai miniatur negara. Kalau di negara itu kan presiden, gubernur, dan wali kota itu memiliki pergantian masa bakti yang berbeda-beda. Apakah di FIP UNJ ini pergantian dekannya mengikuti pergantian rektor atau ada pergantian tersendiri? Tidak. Jadi ada periode yang agak berbeda, tapi intinya dari setiap perubahan kepemimpinan rektor itu akan diikuti oleh kepemimpinan dekan dan ke bawah seterusnya. Jadi rektor dulu, nah setahun kemudian biasanya itu dekan. Setelah itu diikuti oleh prodi. Baik Bu, kalau boleh kami tahu, Bu Sofi ini sudah berapa lama menjadi dekan FIP? Saya sudah menjelang 2 periode, ya artinya saya akan berakhir di tahun depan, dan tentu ini sangat membahagiakan saya karena saya bisa memimpin Fakultas Ilmu Pendidikan. Insya Allah lancar dan aman, tidak ada gejolak yang dirasakan, walaupun mungkin masih belum sempurna sesuai dengan harapan dan cita-cita kita bersama. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Ibu sudah memaparkan secara singkat, padat, dan jelas mengenai tugas, fungsi, peran, kemudian kapan seorang dekan itu berakhir masa jabatannya, dan masih banyak mungkin hal-hal lainnya yang tidak bisa Ibu sampaikan di sesi pembicaraan ini karena mengingat waktu juga ya Bu ya. Terakhir Bu, harapan dan pesan Ibu untuk mahasiswa baru FIP tahun 2020 dan pesan untuk mahasiswa lama juga mengenai IPK-KMB. Baik, untuk para mahasiswaku sekalian yang telah bergabung di Fakultas Ilmu Pendidikan, bahwa fakultas kita memiliki 7 jurusan program S1 dan 1 program S2 yaitu bimbingan konseling. Mudah-mudahan saat Anda bergabung di Fakultas Ilmu Pendidikan, Anda akan memperoleh harapan-harapan yang sesuai dengan cita-cita Anda menjadi seorang mahasiswa yang berprestasi di Universitas Negeri Jakarta, bahkan di tingkat nasional. Saya selalu berpesan kepada Anda semua bahwa
manfaat karena waktu yang sedemikian singkat, 4 tahun tidak lama. Karena kalau untuk dijadikan masa belajar, 4 tahun itu terlalu singkat. Oleh karena itu, rebutlah kesempatan ini dengan baik, isilah kegiatan-kegiatan di kampus dengan yang sangat bermanfaat untuk menjadikan diri Anda yang lebih hebat lagi di masa datang. Ingat, tantangan zaman akan selalu berubah dan akan semakin sulit. Persiapkanlah diri Anda sebaik mungkin, baik untuk mahasiswa baru maupun untuk mahasiswa lama. Kakak-kakak dari mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan segera selesai kuliahnya dan isilah kemampuan Anda dengan berbagai keterampilan, kemampuan lain, bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Arab. Jangan lupa Anda kuasai, serta teknologi harus Anda kuasai dengan baik. Baik, terima kasih Bu. Mungkin cukup sudah perbincangan kita pada pagi hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat untuk para mahasiswa baru maupun mahasiswa lama yang menonton ini rekaman ini. Saya akan pesan lagi, ini masa pandemi, tetap stay di rumah, gunakan waktu seefisien mungkin di rumah, dan gunakan 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Itu kunci agar kita selamat dari pandemi ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Ya, pada teman-teman mahasiswa baru, saya sudah perbincangan saya, Ridwan Rahman, bersama Dekan FIP, Ibu Sofia Hartati. Tadi mengutip pesan dari beliau, tantangan di akhir zaman atau dari masa ke masa itu semakin meningkat, Semakin sulit. dan semakin sulit. Manfaatkan masa mudamu untuk agenda-agenda kebaikan, karena jika kamu tidak melakukan aktivitas-aktivitas kebaikan, maka kamu akan tersesat, bahkan terjebak di aktivitas keburukan. Tetap jaga jarak dan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Terima kasih, saya Ridwan Rahman selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sudah bersama Wakil Dekan 1 bidang akademik, yaitu Bapak Anang Sutisna. Halo Pak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik, sehat-sehat semua. Di tengah situasi pandemi seperti ini, bagaimana Pak menjalani WFO dan WFH? Sebelum saya menjawab, saudara-saudara sekalian, saya mengucapkan selamat datang, selamat bergabung di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat pandemi COVID-19, alhamdulillah kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Fakultas Ilmu Pendidikan berjalan dengan baik. Apakah itu dilakukan secara kerja di rumah maupun juga dilakukan di kantor. Jadi WFH dan WFH-nya juga jalan. Ya, berbicara mengenai kegiatan secara online dari rumah masing-masing. Nah, untuk tahun ini PKKMB atau pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru dilaksanakan secara daring juga Pak. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal tersebut? Ya, baik saudara-saudara sekalian. Jadi saya melihat bahwa kegiatan PKKMB ini memang baru pertama kali dilakukan secara daring. Hal ini memang menyesuaikan dengan situasi dan kondisi pandemi COVID-19. Ada hal yang sangat positif di saat pelaksanaan PKKMB ini secara daring, yaitu kita semua dibiasakan untuk memanfaatkan teknologi yang selama ini memang kita agak abai. Nah, mudah-mudahan selain kita mungkin waktu tatap muka, kali ini kita baru bisa tatap maya, kemudian baca lewat layar monitor HP maupun juga komputer kita masing-masing. Baik Pak, berarti berubah dari yang tadinya tatap muka menjadi tatap maya. Nah, perubahan ini tidak menghalangi para mahasiswa baru untuk lebih mengenal siapa pimpinan kampusnya, bagaimana tugas dan fungsinya. Nah, untuk Wakil Dekan 1, bagaimana Pak tugas, fungsi, dan peran seorang Wakil Dekan 1? Iya, terima kasih saudara sekalian. Apa yang menjadi tugas di Wakil Dekan 1 yaitu bidang akademik,
ini merupakan memang roh dari kegiatan yang dilakukan di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan, terutama kegiatan akademik yang ada di tiap program studi. Karena apa? Bidang akademik ini menjadi penting karena menjadikan kegiatan-kegiatan yang ada di program studi itu untuk dipantau, untuk dimonitoring, dan juga sekaligus untuk dilakukan koordinasi dengan fakultas maupun juga dengan universitas, termasuk juga Bapak Ibu dosen yang mengajar langsung dengan saudara-saudara sekalian. Ini yang saya kira menjadi penting, walaupun di suasana pembelajaran secara daring, tapi Bapak Ibu dosen tetap mudah-mudahan bisa secara optimal melaksanakan tugas akademiknya, yaitu mengajar saudara-saudara dengan memanfaatkan teknologi. Baik Pak, terima kasih. Cukup jelas, detail, dan rinci ya Pak ya. Sepertinya Bapak sudah lama menjadi Wakil Dekan 1. Kalau saya boleh tahu, sudah berapa lama Pak menjadi seorang Wakil Dekan 1? Selama kurang lebih hampir 3 tahun. Jadi dari sejak 2017 sampai 2021, jadi berakhir nanti tahun depan di masa jabatan WD itu atau Wakil Dekan itu sama dengan dekannya itu 4 tahun. Jadi alhamdulillah saya sebelum jabat di Wakil Dekan ini pernah juga mendapat amanah menjadi Wakil Dekan yang amanah di Wakil Dekan 3 dan Wakil Dekan 1 yang sekarang berjalan. Wah, sudah cukup lama gitu ya Pak ya. Bapak sekarang menjadi Wakil Dekan 1, dekat dengan dosen. Kemudian sebelumnya pernah menjadi WD 3, dekat juga dengan mahasiswa. Ini merupakan salah satu nikmat yang mungkin jarang didapatkan oleh banyak orang. Kemudian untuk pertanyaan terakhir Pak, apa pesan Bapak untuk para mahasiswa baru khususnya, dan juga untuk mahasiswa lama tentunya? Ya. Pertama-tama saya yakin saudara-saudara yang masuk ke UNJ, khususnya para mahasiswa baru yang masuk di Fakultas Pendidikan, sudah tentu ingin mendapatkan ilmu yang lebih banyak, terutama di dalam bidang akademik maupun juga di dalam pengalaman berorganisasi. Sejauh ini memang para aktivis itu juga akademiknya tidak jelek gitu ya, tapi sebaliknya juga kalau akademiknya bagus, tidak dibarengi dengan berorganisasi, juga itu kurang lengkap. Jadi saya sarankan kepada mahasiswa baru, selain ikuti perkuliahan secara tepat waktu untuk selesai studi pada akhirnya juga tepat waktu, tapi jangan juga lupa mengembangkan soft skill di dalam berorganisasi, dan itu menjadikan nilai tambah bagi saudara saat nanti berada di masyarakat sebagai sarjana pendidikan. Baik, terima kasih Pak atas waktunya pada pagi hari ini. Nah, usai sudah bincang-bincang singkat kita bersama Wakil Dekan 1, mengutip pesan dari Wakil Dekan 1 yaitu Bapak Anand Sutisna, jangan sampai organisasi mengganggu akademik kita, dan jangan sampai akademik kita mengganggu organisasi kita, karena organisasi dan akademik bagaikan dua sayap pada pesawat tempur. Jika salah satu cacat, maka pesawat tempur tersebut tidak akan berfungsi. Namun, ketika kedua sayap ini berfungsi dengan baik, maka pesawat tempur ini akan melaju dengan kencang dan menghantam dunia. Terima kasih. Saat ini saya sudah bersama Wakil Dekan 2, yaitu Ibu Rugaya. Halo Ibu, apa kabar? Alhamdulillah, sehat walafiat. Bagaimana Bu menjalani WFH atau WFO di tengah pandemi ini? Ya, menjalani WFH atau WFO di tengah pandemi ini, bahwa pada dasarnya tugas harus kita laksanakan untuk kelancaran kinerja kantor kita. Pada saat-saat yang memang itu urgen harus bersuah muka, maka kami melaksanakan WFO, dan WFH juga
dilakukan itu bisa kita lakukan dengan berbagai jalur media sosial. Wah, luar biasa gitu ya Bu ya. Di tengah pandemi ini kita semua harus menyesuaikan dengan kecanggihan teknologi yang ada. Berbicara mengenai tugas, tentunya para mahasiswa baru ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana tugas dan fungsi dari para pimpinan fakultasnya. Nah, sekarang saya ingin mengetahui nih dari Ibu langsung bagaimana tugas dan fungsi dari seorang wakil dekan 2. Baik, terima kasih. Adik-adik mahasiswa yang saya sayangi, adik-adik sekarang baru mengenal wajah saya Ibu Gayah ya sebagai wakil dekan 2. Tugas saya sebagai wakil dekan 2 yaitu di bidang sumber daya manusia, perencanaan keuangan, dan pelayanan sarana prasarana. Untuk perencanaan SDM dan pengelolaan SDM itu baik sumber daya manusia yang berkegiatan di bidang administratif dan sumber daya yang mengajar adik-adik mahasiswa yaitu Bapak Ibu dosen. Nah, terkait perencanaan keuangan itu juga saya harus mengatur bagaimana supaya organisasi fakultas pendidikan ini berjalan dengan lancar. Begitupun kalau adik-adik pada saat nanti di kampus akan bertemu dengan kakak-kakak hima, nah kakak-kakak hima itu akan melakukan kegiatan dan usulan anggaran rencananya ditujukan ke YD2. Selain itu juga fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh para mahasiswa dibantu oleh tim kami seperti kegiatan pembelajaran di kelas. Kalau nanti kita sudah belajar di kelas itu kita memerlukan beberapa alat di sana, LCD, laptop dan yang lain-lainnya. Begitu juga ketika hima akan melakukan kegiatan, banyak sekali peralatan-peralatan yang dibutuhkan oleh hima. Nah itu juga bisa meminjam di fakultas dan itu juga pengajuannya kepada YD2. Nanti YD2 akan memberikan tindak lanjut kepada tim sarana prasarana yang ada di fakultas. Nah itu adik-adik, saya sebagai YD2 melayani kebutuhan baik itu fakultas pada umumnya, kebutuhan kegiatan pembelajaran dan kebutuhan kegiatan berorganisasi untuk organisasi mahasiswa. Baik Bu, wah jawabannya cukup rinci, jelas dan juga lengkap. Nah, tadi saya sudah mendengar jawaban Ibu. Mungkin teman-teman yang menonton, teman-teman mahasiswa baru maupun mahasiswa lama juga mendengarkan jawaban yang sangat lengkap dan rinci ini. Kalau saya lihat kayaknya nih Ibu udah lama nih jadi wakil dekan 2. Berapa lama Ibu menjadi wakil dekan 2 nih kalau saya boleh tahu? Oh iya, saya menjadi wakil dekan 2 diangkat pada akhir November 2016 ya. Sampai dengan insya Allah ya Oktober 2021 itu selesai. Itu adik-adik masa bakti Ibu sebagai wakil dekan 2 berdasarkan SK dari Rektor Universitas Negeri Jakarta. Cukup lama ya Bu ya mendampingi Ibu Sophie sebagai dekan. Oke Bu, mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya untuk sesi perbincangan kali ini. Dari Ibu, adakah pesan atau titipan untuk mahasiswa baru maupun mahasiswa lama, khususnya mahasiswa baru yang akan melakukan PKKMB secara daring? Oke ya, pesan saya buat adik-adik mahasiswa, terutama adik-adik mahasiswa baru, pertama saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di Fakultas Ilmu Pendidikan, dan bahwa adik-adik jangan risau dengan belajar nanti melalui daring. Insya Allah kita berdoa semoga masa pandemi ini berakhir, adik-adik akan belajar ke kampus. Nah, ketika adik-adik belajar ke kampus, gunakanlah sarana prasarana dengan sebaik-baiknya, dan bahwa adik-adik kuliah ini dengan tepat waktu. Bukan berarti hanya kuliah saja, adik-adik juga harus belajar berorganisasi ya. Karena nanti ke depan kita bukan hanya hidup individual, tapi kita harus mampu berkolaborasi dan beradaptasi. Nah itu pesan Ibu buat Ibu dan kepada mahasiswa lama untuk mampu bagaimana kita beradaptasi
kemudian kita berkolaborasi dalam kehidupan kita sehari-hari, baik nanti di dunia perkuliahan maupun di dunia pekerjaan. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Ya, teman-teman mahasiswa baru Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta tahun 2020. Usai sudah perbincangan singkat saya dengan Wakil Dekan 2 yaitu Ibu Rugaya, mengutip pesan dari beliau, pergunakanlah waktu sebaik-baiknya. Jangan sampai kita berkuliah hanya berkuliah saja, tetapi ikutlah organisasi-organisasi yang ada di kampus. Selain itu, berkolaborasi juga dapat membuat diri kita menjadi berkembang untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah beberapa menit yang lalu kita berbincang-bincang dengan Wakil Dekan 2 yaitu Ibu Rugaya. Saat ini saya sedang bersama Wakil Dekan 3 yaitu Bapak Baharudin. Halo Pak, bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik. Baik ya Pak ya. Di tengah pandemi ini bagaimana Pak rasanya menjalani WFO atau WFH? Ya, sama-sama berat ya. Berat gimana tuh Pak? Kalau ya kan kita di rumah. Jadi kalau di rumah ya cuman dari dalam keluar dan berbosan juga. Oh, kita harus hati-hati. Gitu ya Pak ya. Harus hati-hati dan tetap jaga jarak. Nah, berbicara mengenai jaga jarak, tentu ini sebentar lagi kita akan menghadapi PKKMB yang jaraknya sudah semakin dekat. Bagaimana menurut Bapak sebagai Wakil Dekan 3 bidang kemahasiswaan menanggapi PKKMB secara daring? Nah, ini baru pertama ya dalam sejarah, ini sejarah dunia gitu ya. Jadi sejarah kita juga bahwa PKKMB dilakukan secara daring, jadi mahasiswa di kediaman masing-masing, sedangkan panitia ya di tempatnya masing-masing. Baik Pak. Nah, PKKMB secara daring tentunya butuh konsep yang matang dan para mahasiswa baru ingin lebih mengenal lebih jauh apa saja tugas dan fungsi dari pimpinan-pimpinan fakultasnya. Nah, bagaimana mengenai tugas dan fungsi seorang Wakil Dekan 3, Pak? Ya, jadi Wakil Dekan 3 itu bidang kemahasiswaan dan alumni ya. Jadi dalam bidang mahasiswa ya kita mendampingi mahasiswa dalam kegiatan aktivitas kampus, meliputi bidang penalaran, bagaimana masuk mengenal diri, jual dia terkait dengan penalaran, misalnya dia lomba-lomba kreativitas dan sebagainya. Itu juga dalam hal peningkatan bakat, jadi maksudnya tidak meningkatan bakat bisa di situ ini. Selain itu juga ada organisasi, bagaimana mahasiswa berorganisasi. Selanjutnya tentang kesejahteraan. Nah, kesejahteraan ini ya tentunya beasiswa. Jadi bagaimana mahasiswa mendapatkan beasiswa, apa yang dilakukan. Nah, dan untuk selanjutnya agar mahasiswa bisa mandiri di bidang 3 juga ada kegiatan yang sifatnya kewirausahaan. Tentu bersama dengan BEM. Juga bagaimana kita dan bersama dengan pihak yang terkait dengan kegiatan kemahasiswaan. Baik Pak, jawabannya cukup jelas, lengkap, dan rinci. Nah, sepertinya Bapak sudah lama menjadi Wakil Dekan 3. Kalau boleh saya tahu, berapa lama Bapak sudah menjadi Wakil Dekan 3? Dan saya sebelumnya itu ini ya, Wakil Dekan 3 mengganti Antawandu karena Wakil Dekan 3 sebelumnya itu ditunjuk sebagai Wakil Dekan 1 selama masa semester tahun 2016. Setelah itu pemilihan dekan selanjutnya
saya tetap dipercaya sebagai dekan 3 pada tahun 2017 sampai sekarang. Berarti kurang lebih sudah 4 tahun ya Pak? Ya, itulah kurang lebih. Sudah 4 tahun dengan posisi Bapak sebagai wakil dekan 3 cukup membantu prestasi dari UPIK, bahkan UNJ yang saat ini kemahasiswaannya menempati peringkat 8 secara nasional. Seperti itu. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya untuk Bapak. Apa pesan Bapak atau titipan untuk para mahasiswa baru yang akan melaksanakan PKKMB secara daring, Pak? Iya, kalau untuk mahasiswa baru, ya, Anda yakin dengan pilihan prodi masing-masing dan yakinlah bahwa pilihan Anda itu pilihan yang tepat. Nanti setelah jadi terdaftar sebagai mahasiswa, gunakan kesempatan itu untuk mengembangkan diri dengan cara bergabung dengan kegiatan kemahasiswaan, jangan sampai menjadi mahasiswa yang pasif. Sehingga istilah di kampus itu kupu-kupu, kuliah pulang, sehingga Anda sebagai mahasiswa tidak mempunyai pengalaman di kampus seperti itu. Jadi nanti bergabung dengan kakak-kakaknya sesuai dengan minat bakat Anda dan keinginan, ya, yang merasakan bergabung dalam kegiatan kemahasiswaan, bisa di badan eksekutif mahasiswa atau di unit-unit kegiatan kemahasiswaan, banyak sekali di Universitas Negeri Jakarta. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas waktunya pagi ini. Ya, untuk teman-teman mahasiswa baru Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, saya sudah perbincangan kita pada kesempatan ini mengutip pesan dari Bapak Wakil Dekan 3 kita, janganlah menjadi mahasiswa kupu-kupu atau kuliah pulang. Manfaatkan masa mudamu untuk berbagai kegiatan seperti berorganisasi, kemudian mengikuti kegiatan unit-unit lainnya, karena masa muda itu mahal dan sayang kalau kita lewatkan begitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.